atau Imam Syafi'i atau Hanafi atau Malik atau Imam Ahmad, pasti akan hancur. Bagaimana cara ikut Nabi? Loh, Nabi itu kita nggak kenal. Nabi itu hidupnya bagaimana kita nggak tahu. Kalau ngaku ingin ikut Nabi itu mesti salah jalan itu. Maka kita ikuti salah satu dari madzhab 4. Biar apa? Biar kita itu bisa benar-benar ikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, pasti sesat. Walaupun ngakunya pintar itu mesti sesat. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua manusia di dalam kehidupannya menginginkan kesuksesan, menginginkan kebahagiaan, menginginkan kemuliaan, menginginkan keselamatan dalam semua urusan. Dalam kehidupannya sekarang, kehidupannya besok, kehidupannya setahun yang akan datang, kehidupan setelah kematian, semuanya pengen mendapatkan keselamatan. Tidak ada satupun dari kita yang menginginkan kegagalan. Tidak ada satupun dari kita yang menginginkan kehancuran. Tidak ada satupun dari manusia yang menginginkan kehinaan dan kesengsaraan. Semuanya pengennya sukses, mulia, bahagia, selamat dunia akhirat. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dalam menggapai kesuksesan ini, mereka terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama, golongan yang menginginkan untuk mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan dengan jalur fikirnya sendiri, dengan akalnya sendiri, dengan perenungannya sendiri, dengan percobaan-percobaannya
sendiri. Maka orang seperti ini pasti akan kecewa. Sehebat apapun dia, sekuat apapun dia, maka dia pasti akan kecewa. Karena manusia ini sepintar apapun, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, itu gak ada yang tahu. Maka dalam pepatah bahasa Indonesia dikatakan, sedia payung sebelum hujan. Nah ini betul. Kalau hujannya adalah hujan air, kalau hujannya batu, apa ada gunanya payung? Kalau hujannya hujan api, apa ada gunanya? Kalau hujannya hujan debu, apa ada gunanya? Maka artinya apa? Manusia itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Lampunya itu ke sini arahnya. Jadi manusia itu, ini termasuk kita nggak tahu kalau ada tamu yang akan datang ke sini. Pas depan bayinya, kita percaya mungkin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia itu sepintar apapun nggak akan tahu apa yang terjadi di masa depannya. Maka ada orang yang mengatakan, untuk menghadapi masa depan, saya akan persiapkan dengan ekonomi yang terbaik. Akhirnya dia menjadi orang yang kaya raya, ekonominya maju. Ternyata masalah yang datang di masa depan bukan masalah ekonomi. Yang datang di masa depan masalahnya adalah masalah kesehatan. Jantungnya megap-megap bocor. Walaupun kaya raya, miliuner, jutawan, miliarder, crazy rich, kalau sudah jantungnya bocor, apa ada gunanya kekayaannya? Oh, kalau begitu kita akan hadapi masa depan dengan persiapan kesehatan. Semua obat-obatan disiapkan, olahraga dikerjakan, dokter-dokter disediakan. Masalah kesehatannya sudah pokoknya nggak ada celah untuk sakit. Ternyata yang datang bukan masalah kesehatan, yang datang masalah keluarga. Istrinya lari ke Korea. Apa ada gunanya sehatnya kalau istrinya lari? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun disiapkan semua, urusan politik disiapkan, urusan keluarga disiapkan, urusan kesehatan disiapkan, urusan ekonomi disiapkan, sampai tidak ada celah untuk gagal walaupun sebesar lubang jarum, ternyata masalah tetap datang juga. Bukan masalah ekonomi, bukan masalah politik, bukan masalah keluarga, bukan masalah kesehatan, ini masalahnya Israel datang. Nah, sudah, sekarang apa gunanya semua persiapan kita? Gak ada gunanya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu kalau mengandalkan pikirannya sendiri, mengandalkan penglihatannya sendiri untuk mendapatkan sesuatu, pasti kecewa. Namun sekarang ada orang-orang materialis, orang-orang yang hanya percaya dengan apa yang dia lihat. Pokoknya kalau nggak kelihatan nggak percaya. Termasuk otaknya nggak kelihatan, berarti nggak punya otak itu. Orang-orang itu kalau mengandalkan penglihatannya saja pasti kecewa. Penglihatan manusia ini serba terbatas. Apa yang di atas langit, siapa yang tahu? Kok di atas langit? Langit itu tempatnya loh, kita nggak tahu. Kok langit? Se-Sulawesi saja kita nggak bisa lihat. Kok se-Sulawesi? Masjid ini saja di mana tempatnya itu kita nggak bisa lihat semua. Maka kalau kita ini mengandalkan penglihatan kita, maka kita akan kecewa. Mengandalkan pendengaran kita, kita akan kecewa. Manusia ini pendengaran terbatas. Yang jauh-jauh nggak bisa kedengaran. Kadang-kadang yang dekat pun nggak kedengaran karena ngantuk. Nggak kedengaran juga. Ataupun kedengaran
tapi nggak paham boleh main HP. Ini manusia ini kalau mengandalkan pendengarannya saja untuk mendapatkan kesuksesan, maka dia pasti kecewa. Manusia kalau ingin sukses dengan mengandalkan pikirannya, pasti akan kecewa juga. Karena pikirannya manusia ini terbatas. Setiap hari manusia ini mendapatkan penemuan baru. Ini obat yang hari kemarin diumumkan obat terbaik, tiba-tiba dilarang. Loh, kemarin terbaik kok sekarang dilarang, itu bagaimana? Nah, ini menunjukkan manusia itu tahunya sedikit sekali, banyak nggak tahu. Perkara yang sekarang itu mahal, tiba-tiba besok jadi murah, nggak ada harganya. Kayak dulu pohon lombang cinta cemani, harganya sekian miliar, sekarang dijual 10.000 nggak ada yang mau beli. Itulah perkara-perkara yang ada di dunia ini, yang aslinya mahal jadi murah, yang aslinya murah jadi mahal, yang aslinya hebat jadi tidak hebat, yang tidak hebat jadi hebat, yang aslinya modern jadi kuno, yang aslinya kuno jadi modern. Dulu tahun 50-an, tahun 30-an namanya Dokar, Cikar, Delman, sudah perkara hebat. Nah, sekarang tahun 2020 sudah nggak ada lagi yang mau lagi seperti itu. Menunjukkan kita itu banyak nggak tahu, dikejutkan terus dengan perkara-perkara baru. Nah, kalau manusia di dunia ini sudah banyak terkejut, maka nanti di akhirat tambah terkejut lagi. Wabadalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Maka manusia di akhirat karena otaknya terbatas, nggak mau belajar dari Al-Quran dan As-Sunnah, nggak mau belajar dari ilmunya para nabi para rasul, akhirnya kaget. Loh, perkara yang saya kira dulu mahal di dunia, ternyata di akhirat tuh nggak ada harganya. Sebaliknya perkara yang dulu saya lari darinya, ternyata di akhirat ini perkara yang istimewa. Maka kalau kita ini mengandalkan otak kita saja, Masya Allah, kita jadi seperti katak di bawah tempurung. Perasaannya sudah tahu apa-apa, ternyata yang diketahui hanya bawah tempurung saja. Nggak tahu apa-apa. Seperti orang-orang barat itu, yang ngakunya paling pinter, paling modern, paling cerdas, ada nggak tahu apa-apa. Mereka itu goblok semua, yang tahu sedikit, yang nggak diketahui banyak. Jangankan mengetahui yang ini itu, orang barat tuh mengetahui pencipta dunia siapa saja masih bingung sekarang. Sapi dianggap Tuhan, kebo dianggap Tuhan, kera dianggap Tuhan. Bahkan ada yang bilang semua terjadi tanpa ada yang menciptakan, kebetulan saja. Loh, kok kebetulan kok tiap hari matahari terbit, itu kebetulan dari mana itu? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dulu ada orang-orang barat sana bilang sama seorang ulama, Syekh, saya ini dan semua ilmuwan orang-orang barat ini nggak percaya dengan Isra Mi'raj, itu nggak percaya, nggak masuk akal Isra Mi'raj itu. Bagaimana mungkin orang naik ke langit itu, bagaimana cara, nggak masuk akal itu. Maka ulamanya bilang, ya nggak masuk akal, memang akalmu kecil, nggak masuk. Kalau akalnya kecil, kalinya itu nggak masuk. Kalau akalnya orang iman, akal yang besar yang masuk. Allah menciptakan langit saja mampu, masa cuma gerakan Nabi di langit saja nggak mampu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau kita ini pengen sukses, pengen bahagia, pengen beruntung, pengen selamat, dengan pikiran kita, dengan penglihatan kita, dengan pendengaran kita, dengan perkaan kita, maka hasilnya hanya akan kecewa di dunia ini sebelum kecewa yang di akhirat yang selama-lamanya. Tapi setan itu pinter, selalu datang kepada orang-orang iman, memberikan was-was, memberikan was-was. Ini sekarang ini zaman globalisasi, ini zaman modern, ini zaman itu.
Kalau kamu cuma di masjid saja, mau makan apa kamu di masa depan? Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Setan akan datang kepada orang-orang iman, baik setan asli maupun setan manusia. Karena setan itu ada dua, setan jin dan setan manusia. Maka sebagian ulama mengatakan karena sebab ada setan dari golongan manusia, setan-setan dari golongan jin itu banyak kehilangan pekerjaan. Karena menggoda orang sudah digoda duluan sama setan manusia. Mau memberikan keraguan-raguan kepada hatinya orang iman malah ngasih keraguan-raguan pada temannya. Jangan keluar terus kamu, nanti gimana rumah kamu? Jangan amal agama terus, nanti makan apa kamu? Ya orang iman kadang-kadang begitu. Ini namanya setan das ireng itu begitu. Masya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan khawatir dengan apa yang didatangkan oleh waswas dari setan ini. Kita katakan kepada setan, setan, kamu kok ngiming-ngiming saya? Emang kamu punya apa, setan? Kamu gak punya apa-apa. Nyatakan satu butir debu saja gak punya. Diri kamu saja gak punya. Kayak orang kaya saja kamu, setan. Jadi begitu. الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada orang yang mau ngiming-ngiming kita, apa yang kamu siapkan untuk masa depan? Maka katakan, persiapan saya untuk masa depan adalah punya hubungan baik dengan yang punya masa depan. Siapa yang punya masa depan? Yang menciptakan masa depan. Siapa yang menciptakan masa depan? Allah. Hubungan baik dengan Allah satu-satunya jalan untuk keselamatan. Satu-satunya jalan. Selain hubungan baik kepada Allah, itu semua adalah jurang-jurang kehancuran. Itu adalah neraka, itu adalah kehinaan, itu adalah kegagalan. Tapi kalau ketaatan kepada Allah, hubungan baik kepada Allah, itu adalah kesuksesan. Walaupun awalnya menghadapi kesulitan, awalnya menghadapi rintangan, awalnya menghadapi gangguan, tapi wala aqibatu lil muttaqin, akhir yang baik akan datang kepada orang-orang yang takwa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita tanamkan dalam hati kita yang terdalam. Kita tanamkan juga kepada teman-teman kita, ahli keluarga kita, dan umat Islam di seluruh dunia, bahwa satu-satunya cara untuk sukses hanya dan hanya dengan berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, semua itu hanya fata morgana. Kesuksesan yang fata morgana, kebahagiaan yang fata morgana. Disebutkan dalam Al-Quran, walladzina kafaru amaluhum kasyaratin biqi'ati yahsabuhu adh-dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajada Allah 'indahu fawaffahu hisabah. Jadi orang yang mencari kebahagiaan, mencari kemuliaan dengan dunia ini seperti orang yang berada di tengah padang pasir yang sedang haus. Maka di sana di depan tuh kelihatan seperti ada danau yang begitu luas, air yang begitu segar. Begitu didatangi ternyata nggak ada apa-apanya, kosong belakang. Kemudian di depan lagi ada seperti danau lagi, didatangi kosong lagi, didatangi kosong lagi. Begitulah dunia ini. Sepertinya kalau begini enak, ternyata dikerjakan tidak enak. Begini enak, dikerjakan tidak enak. Begini enak, dikerjakan tidak enak. Begini enak, dikerjakan semua akhirnya tidak enak. Setelah semua tidak enak, semua kecewa. Ternyata di tengah kecewaannya sudah masuk dalam kuburannya. Maka ibarat mudahnya orang yang mencari kebahagiaan dengan dunia, dikasih tahu waktu kecil, kamu nanti kalau sudah lulus SMA, kamu akan sukses.
kamu akan jadi orang yang beruntung, kamu akan jadi orang yang mulia. Akhirnya dia belajar SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Setelah lulus udah teriak-teriak, bajunya dicolet-colet, disobek-sobek. Saya sukses, saya bahagia. Ternyata ada pengumuman, setelah SMA nggak cukup, harus S1, belum sukses SMA ini. Ada kerja lagi, belajar semester 1, semester 2, semester 3, sampai nggak tahu berapa semester dikerjakan. Dapat kertas lulus dengan nilai kamu sukses. Setelah dapat kertas, ternyata kertas itu nggak bisa buat apa-apa. Buat makan juga nggak bisa, buat bikin rumah juga nggak bisa, buat beli dunia saja nggak bisa, apalagi buat beli akhirat. Diumumkan sekarang S1 nggak cukup, harus kerja. Aduh, datang kemana, datang ke sana, datang kemari, angkat kertas itu melamar pekerjaan. Tolak sana, tolak sini. Begitu dapat, dikira mau sukses, ternyata ada masalah baru lagi. Besok harus kerja, capek lagi. Setelah perasaannya sudah senang, dapat gajian, ada masalah baru lagi. Belum punya istri, muter sana, muter sini. Dari Sumatera, akhirnya sampai dapatlah di Papua. Begitu dapat di sana, senang, hidup baru, sepertinya nggak ada masalah lagi. Ternyata ada masalah baru lagi, nggak punya anak. Setelah punya anak, ada masalah baru lagi, anaknya ngantuan. Punya anak ngantuan itu masalah juga itu. Setelah anaknya sukses lagi, jadi sarjana lagi, masalah baru lagi, cari mantu. Setelah dapat mantu yang rumahnya nggak cukup, mau bikin rumah lagi. Tengah-tengah bikin rumah, kuburan sudah siap di depan mata tanpa bawa bekal apa-apa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kehidupan di dunia itu seperti itu. Kasyarabin biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma. Dicari itu nggak bakal ketemu. Karena sebenarnya kebahagiaan, kesuksesan di dunia ini tempatnya hanya satu saja, dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Maka semuanya coba hadirin, selain taat kepada Allah tidak ada kebahagiaan, selain taat kepada Allah tidak ada kesuksesan, selain taat kepada Allah tidak ada kemuliaan. Sudah banyak orang sebelum kita yang mencoba sukses dengan cara selain taat kepada Allah. Kaum Ad, mereka ingin sukses dengan cara menguatkan badan mereka. Badan yang begitu besar, tingginya itu 100 dirok. 100 dirok itu 100 diroknya mereka. Kalau 100 dirok sekarang saja sudah hampir 50 meter. Kalau 100 diroknya mereka mungkin 200 meter itu tingginya komat itu. Orang yang begitu kuat. Tetapi mereka tidak taat kepada Allah. Allah kirimkan angin kepada mereka, habis tidak tersisa. Kaum Tsamud, mereka juga berusaha cari kesuksesan tanpa taat kepada Allah. Belajar teknologi, mahat gunung. Yang sampai sekarang itu orang nggak ada yang bisa mahat gunung. Gunung-gunung dijadikan rumah. Teknologi yang paling maju pada waktu itu, yang sampai sekarang nggak bisa ditiru. Tapi teknologi tanpa ketaatan kepada Allah tidak ada gunanya. Diteriaki malaikat Jibril, hei, langsung mati semuanya. Namun laknatullah alaih merasa akan sukses tanpa taat kepada Allah, menjadi penguasa di seluruh dunia. Nah, sampai sekarang juga belum ada penguasa seluruh dunia selain Namrud, menguasai seluruh dunia, semua dunia sudah dikuasai. Tapi dia tidak taat kepada Allah. Nyamuk satu, betina lagi, sayapnya sudah hilang satu, cukup untuk menghancurkan Namrud dan seluruh pasukannya. Penguasa pun tidak taat kepada Allah, gagal. Kaumnya Nabi Syuaib, mereka ahli dagang, perdagangannya begitu maju sekali, tapi dagangnya tidak dilandasi taat kepada Allah. Allah kirimkan awan kepada mereka, ternyata yang turun bukan hujan, yang turun adalah api, habis menghancurkan mereka semua. Artinya apa? Orang jalur untuk sukses selain taat kepada Allah itu sudah dicoba dan sudah gagal. Nah, mau coba lagi apa bagaimana? Tinggal coba jalur kaum Ad, jalur kaum Tsamud,
jalurnya Namrud, jalurnya kaum Madian, atau jalurnya Qarun? Qarun juga orang yang begitu kaya raya. Pasir bisa dijadikan perak, perak bisa dijadikan emas, sangat kaya. Gak ada bandingannya orang-orang kaya di Indonesia dengan Namrud, dengan Qarun. Tapi kaya, kalau tidak taat kepada Allah juga tidak ada gunanya. Tapi sebaliknya, orang yang kelihatannya nggak berkuasa, kelihatannya sakit, kelihatannya lemah, kelihatannya tertindas, kelihatannya terbunuh, tapi dalam taat kepada Allah semuanya hanya mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, kemuliaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata bagaimana mulianya. Nah, sekarang sudah ada dua jalur. Ada jalurnya para nabi dan jalurnya musuhnya para nabi. Mana yang mau kita pilih hadirin? Jalur para nabi atau musuhnya para nabi? Mana yang kita pilih hadirin? Jalur para nabi. Jalurnya para nabi. Ngakunya begitu, tapi kalau ditafsir diem semua. Kalau disuruh ngerin bayar tolak-toleh. Nah, ini berarti cuma omong saja, belum ada buktinya. Padahal dikatakan dalam Al-Quran itu, kabur maqtan indallahi an takunu ma la taf'alun. Wahai orang iman, Allah betul-betul murka kalau kamu tuh ngomong saja tapi nggak mau berangkat. Ini jalur para nabi sudah ada di depan kita, jalurnya orang yang nggak ikut nabi juga ada di depan kita. Kita ini tiap hari ngakunya jalur para nabi, ikut rasul, ikut sahabat. Tapi manakah kehidupan nabi, kehidupan rasul, kehidupan sahabat yang wujud dalam kehidupan kita? Mungkin pakaiannya sudah ada miripnya dengan nabi, rasul, sahabat, tapi isi hatinya itu nggak ada mirip-miripnya sama sekali. Sampai dikatakan dalam satu hadis, awadun nasi ilallah man kana taubuhu khairan min amalihi. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang pakaiannya lebih bagus daripada amalannya. Pakaiannya seperti pakaiannya para nabi, tapi hatinya seperti hatinya Fir'aun. Nah, ayo kita ini bagaimana sekarang ini? Masya Allah, harus banyak-banyak nangis kita ini hadirin. Kita ini sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, taqulina qaulaz zahidina wa ta'malina amalal munafiqina wa bil jannati tadma'ina hayhat hayhat inna fil jannati qauman akharina wa lahum a'malun duna ma ta'malina. Seorang ulama mengatakan takulina qaulaz zaidin, omonganmu itu sudah kayak omongannya orang zuhud. Tapi wa ta'malina amalal munafiqin, amalannya seperti orang munafik. Kalau kita lagi bayar itu sudah berapi-api, berbusa-busa. Tapi kalau nanti ditafsir langsung nunduk kayak nggak kelihatan apa-apa. Oh, saya nggak dengar saya ini, lagi sakit kuping saya. Taqulina qaulaz zaidin wa ta'malina amalal munafiqin. Sudah begitu, wa fil jannati tatma'in, amalannya kayak amalan munafik tapi pengennya masuk surga. Jalur mana masuknya itu? Sedekah tidak, sholat masbuk, kadang-kadang qadha, keluar daftari, bawa HP lagi. Kalau itu kok pengen masuk surga, itu jalur mana yang mau ditempuh itu? Maka beliau mengatakan, hayat, jauh. Inna bil jannati qauman akharin. Surga itu sudah ada isinya. Walahum a'malun duna ma ta'malin, dan amalan mereka nggak sama dengan amalan kamu. Amalan ahli surga itu nggak kayak kita begini. Amalan ahli surga itu malam-malam tahajud, pagi-pagi berjuang, baca Quran, wiridan tanpa terasa. Itulah amalannya ahli surga. Kalau amalan kita keluar 4 hari langsung hitung 39, 38, 37, 36. Nah, bagaimana mau masuk surga kalau amalannya seperti ini? Ada seorang ulama dulu disebutkan ketika melihat putranya tengah-tengah belajar ilmu, membaca kitab,
Kemudian putranya itu ngomong, "Pak, tolong ambilkan saya air." Maka orang tuanya nangis, "Ya Allah, tengah-tengah ngaji kok sempatnya kepikiran air ini bagaimana ini? Musibah besar ini." Coba kalau kita tengah-tengah ngaji, hati pun tengah-tengah ngaji, oh ini ada ini, nggak pernah merasa kita bersalah gitu. Kalau orang dulu minta air tengah-tengah mutolah itu sudah merasa musibah besar itu. Orang-orang dulu itu amalannya beda sama juga kita ini. Amalan itu betul-betul sungguh-sungguh. Perasa orang ulama itu wiridan di tengah sungai, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba banjir datang, terus saja bisa la ilaha illallah sampai banjir reda itu terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selesai wiridan, garapannya sudah selesai, pulang kaget, baju saya kok basah ya? Saya tanya sama ada orang lihat, ini ada bacanya apa ada hujan? Enggak hujan, saya tadi ada banjir di situ. Engkau sudah tenggelam tadi. Masa ada banjir? Enggak terasa. Saya sibuk wiridan tadi. Kalau kita baru 10 sudah jatuh mesinnya. Wah, ikut belum sudah 100 sudah. Masya Allah, coba bayangkan bagaimana perbedaan amalan kita dengan orang-orang terdahulu. Kok ngakunya ikut sahabat itu sahabat bagaimana ya? Sahabatnya Fir'aun mungkin ya. Masya Allah, maka hadirin ya, ini kan orang lama semua di sini. Kalau orang lama itu lama nggak keluar itu perlu ditakib khusus. Kalau orang-orang baru ya ngomongnya itu fadilah-fadilah. Ini orang lama ini sudah kebanyakan fadilah, jadi harus tambahin yang agak keras dikit saja, nggak banyak. Bahkan menurut orang Jawa ini dikit kerasnya, kalau menurut orang Sulawesi itu belum keras itu menurut saya. Orang Sulawesi jos. Masya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh bersyukur, bahkan harus bersyukur. Allah Subhanahu Wa Taala telah menggerakkan kita untuk amal agama. Sedikit-sedikit mau berjuang, sedikit-sedikit mau wiridan, sedikit-sedikit mau baca Al-Quran. Kita harus bersyukur, tapi kita juga harus lihat bagaimana orang-orang yang dulu beramal itu amalannya gak ada samanya dengan kita. Sholat mereka gak sama dengan kita, sedekah mereka gak sama dengan kita, perjuangan mereka gak sama dengan kita, menuntut ilmunya juga gak sama dengan kita, mendengarkan kebaikannya gak sama dengan kita. Al-Imam Mujahid, apa Ibnu Abi Rabah, ini seorang ulama besar yang mana para raja pun kalau sholat itu antri kalau mau nemuin beliau. Dia mengatakan, sungguh saya pernah bertemu dengan seorang anak muda yang dia menceritakan hadis kepada saya. Padahal hadis itu sudah saya dengar sebelum dia lahir, tapi saya mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, seakan-akan saya baru mendengar hadis itu pertama kali. Ini sudah hafal jutaan hadis istilahnya, tapi dengarkan hadis itu masih semangat. Kita itu satu saja lupa, ini dengarkan Allah sudah hafal itu. Dengarkan itu nggak semangat. Akhirnya kalau bayang keliru semua. Nabi Musa salah, Nabi Syuaib salah, Nabi Yunus salah, Nabi yang salah semua, yang benar siapa kalau Nabi salah? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana orang-orang dulu, orang-orang yang sudah sukses, orang-orang yang mulia sebelum kita, mereka itu telah habis-habisan. Rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih minal mu'minina, rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Dari para sahabat itu disifati oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang telah jujur kepada Allah, telah menunaikan apa yang mereka janjikan kepada Allah. Janji amal ya amal betul, janji berjuang betul, janji korban betul, janji keluar betul, janji mencari ilmu betul. Inilah para sahabat, maka dipuji-puji oleh Allah. Wa ma baddalu tabdila, mereka tidak pernah merubah niat di tengah-tengah perjalanan sama sekali. Kita ini niatnya keluar 3 hari, tanggal 1. Mungkin tanggal 1 ada job pekerjaan proyek ini.
Oh nggak jadi, nanti diundur saja tanggal 2. Tanggal 2, oh ada selamatan, diundur tanggal 3. Ada walimahan, diundur tanggal 4. Ada kematian, kajian keluar lagi sudah kita. Maka hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita contoh Sayyidina Anas bin Nadir radhiyallahu anhu, ketika beliau ketinggalan perang Badar, beliau mengatakan, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan aku untuk berjuang, lauriyannallaha ma asna, maka akan saya tunjukkan kepada Allah bagaimana kesungguhan saya dalam perjuangan. Akhirnya datanglah pertempuran Uhud. Banyak orang-orang yang lari pada waktu itu. Sayyidina Anas bin Nadir maju seorang diri. Ditanya sama temannya, "Wahai Anas, mau kemana kamu?" "Oh, saya mau ke depan, bau surga sudah tercium di dekat gunung Uhud." Itulah para sahabat, masya Allah. Kalau sudah janji dia maju betulan. Kalau sudah daftar nama di tim taskil, berangkat betulan. Insyaallah saya dengerin. Kadang-kadang kerangkanya Pak itu sudah wujud. Begitu tanggal H itu tinggal kerangkanya saja, nggak ada orangnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah satu-satunya jalan, satu-satunya cara untuk menggapai kesuksesan, untuk menggapai kemuliaan, untuk menggapai kebahagiaan, hanya dan hanya dengan taat kepada Allah. Orang itu diibaratkan, kalau tidak mau taat kepada Allah, sebagaimana seseorang yang bodoh. Dia melihat ada batu besar di depan rumahnya, kemudian dia marah. Wah, batu ini kok ganggu pemandangan, kan saya hancurkan batu ini dengan kepala saya. Ada batu besar tadi dituak pakai kepalanya. Wah, kira-kira yang pecah mana hadirin? Jelas kepalanya. Begitu pecah, maka terbulelah, terbukti di kepala itu nggak ada isinya. Kalau ada otaknya kan nggak mungkin dia nabrakkan kepala itu. Nah, ini maaf, ini contoh saja ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang semua apa? Kepala begitu lemah, kalau dibenturkan kepada batu yang begitu keras, pasti kepala akan hancur. Begitu juga kita ini, makhluk yang sangat lemah, yang sangat lemah, yang sangat lemah, kok beraninya menantang perintahnya Allah yang Maha Kuat, ya pasti akan hancur, pasti. Kalau nggak sekarang, besok, kalau nggak besok, besoknya lagi, kalau nggak di dunia, di akhirat pasti akan hancur. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia ini sukanya itu pada perkara yang tidak pasti, usaha yang tidak pasti, dia sungguh-sungguh, tapi usaha yang pasti malah kurang sungguh-sungguh. Perdagangan itu gak ada kepastian, pasti sukses gak ada, ya ada kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Pertanian kadang-kadang panen, kadang-kadang gagal panen. Politik kadang-kadang bisa jadi presiden, kadang-kadang gagal. Ya begitulah usaha-usaha di dunia, semua gak pasti. Satu-satunya usaha yang pasti itu usaha taat kepada Allah. Siapa yang taat kepada Allah pasti akan sukses. Yang pasti tidak dikerjakan, yang tidak pasti malah dikejar-kejar. Maka tidak dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang ngomong kepada kita, kamu ini namakan agama terus, nasib kamu bagaimana? Maka kita harus jawab, itu keliru pemikiran seperti itu Pak. Yang benar itu, kalau saya nggak amal ke agama, nggak taat kepada Allah, nasib saya di bumi Allah itu bagaimana? Apakah saya bisa lari dari bumi Allah? Apakah saya bisa lari dari kudrat Allah? Maka Allah berfirman, "Malam yabu biqadai, wa lam yasir ala balai, falyahuj min ardi wa samai, wa lam ilahan ghairi." Siapa yang nggak mau taat kepada aku, silakan keluar dari bumi dan langitku. Ayo, mau lari kemana kita? Keluar dari bumi itu mau keluar kemana? Saya nggak Mars juga ciptaan Allah. Maka ada seorang ulama mengatakan kepada muridnya, "Wahai muridku, kamu boleh saja maksiat kepada Allah, itu boleh saja, tapi ada beberapa syarat yang perlu kau penuhi. Syarat yang pertama, badan yang dipakai maksiat bukan badan ciptaan Allah. Syarat yang kedua,
maksiatnya di tempat yang tidak dilihat Allah. Syarat yang ketiga, maksiatnya di tempat yang tidak diciptakan oleh Allah. Siapa yang bisa melakukan ini? Hadirin? Bisa nggak kita ini dengarkan musik tapi pakai kuping yang bukan ciptaan Allah? Kira-kira bisa apa enggak? Melihat wanita yang bukan mahram dengan mata yang bukan diciptakan oleh Allah, bisa apa enggak? Kemudian umpamanya kita ini transaksi riba dengan di tempat di bumi yang tidak diciptakan Allah, bisa apa enggak kira-kira? Tidak bisa. Ngantuk boleh saja tapi nggak dilihat oleh Allah, bisa apa enggak kira-kira? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini nggak bisa lari dari kodrat Allah, nggak bisa lari dari kekuasaan Allah. Satu-satunya cara lari, fafirru ilallah, larilah kepada Allah dengan cara taat kepada Allah. Siapa sampai katakan? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya jalan untuk menuju taat kepada Allah adalah jalannya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan selain jalan beliau sudah tertutup semua. Maka beliau mengatakan, la yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun thumma lam yu'minu bima jitu bih illa dakhalan nar, atau kama ja'a fil hadis. Tidaklah ada seorang Yahudi pun atau orang Nasrani pun dia mendengar Islam ini kemudian dia nggak masuk Islam kecuali masuk neraka. Jadi nggak ada orang Yahudi masuk surga, orang Nasrani masuk surga. Iya, itu zaman dulu sebelum zamannya Nabi. Setelah zamannya Nabi tidak ada cara selamat kecuali ikut Nabi. Bahkan beliau mengatakan, lau kana Musa hayya lama wasi'ahu illa tibai. Seandainya Nabi Musa bin Imran yang begitu mulia, begitu hebat kalimullah, bisa berbincang-bincang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, itu hidup ketika zamanku ini, maka dia tidak akan bisa selamat kecuali ikut dengan apa yang aku bawa. Kalau Nabi Musa saja tidak bisa selamat kecuali ikut baginda Nabi, lah kalau orang pirang kok bisa selamat tanpa ikut Nabi, bagaimana caranya? Tidak ada cara selamat selain ikut baginda Nabi, itu tidak ada. Tertutup semua pintu keselamatan. Juru selamat ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang kalau nggak ikut Nabi tidak akan selamat, walaupun namanya selamat juga nggak selamat. Ini nggak menyindir Pak Selamat yang ada di sini ya. Ini tiba-tiba ada Pak Selamat, nanti repot ini. Nama-nama saya kok disindir dalam ceramah, salah saya apa? Saya nggak menyindir Bapak ini, yang mirip saja yang disindir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara hidup kita. Harus ikut Nabi. Dan ikut Nabi ini tidak bisa tanpa ikut sahabat. Ikut sahabat tidak akan bisa tanpa ikut ulama. Maka kalau orang ingin ikut Nabi tanpa ikut sahabat, seperti orang-orang Syiah, pasti akan hancur. Orang ingin ikut Nabi tapi nggak ikut para ulama, nggak ikut salah satu daripada empat, ada Imam Syafi'i atau Hanafi atau Malik atau Imam Ahmad, pasti akan hancur. Bagaimana cara ikut Nabi? Nabi itu kita nggak kenal. Nabi itu hidupnya bagaimana kita nggak tahu. Kalau ngaku ingin ikut Nabi itu mesti salah jalan itu. Maka kita ikuti salah satu daripada empat. Biar apa? Biar kita itu bisa benar-benar ikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak pasti sesat. Walaupun ngakunya pintar itu mesti sesat. Kita contohkan saja Imamul Haramain, seorang imam yang begitu mulia, begitu istimewa. Muridnya saja itu Imam Ghazali, itu baru muridnya. Beliau ini hafal bukan satu dua kitab, satu perpustakaan itu hafal semua isi kitabnya. Itu orang yang begitu hebat itu untuk ikut Nabi masih ikut madhab Syafi'i. Lalu orang baru baca hadis satu dua hadis langsung gak perlu ikut madhab-madhaban, langsung Allah dan Rasulnya. Sesat. Pasti sesat yang seperti ini. Bukan hanya sesat, sesat dan menyesatkan. Walaupun ustadz atau ustid atau ustaz seutas tali bersama saja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ini. Karena zaman sekarang ini zamannya orang banyak peminter.
Zamannya orang itu merasa sudah hebat, merasa sudah tahu hadis, tahu ini, padahal hadisnya tahu dari internet saja. Para hadirin yang dimuliakan, kita tidak akan bisa ikut Nabi tanpa ikut jalurnya orang-orang ini. Maka kita ikuti mereka, ikut mereka itu bagian dari ikut baginda Rasulullah SAW. Tahu ulama-ulama yang besar ini, mereka belum lahir, Nabi sudah menceritakan mereka akan lahir. Alimu Quraisyin yang melauti ba'al ardu ilma, akan muncul orang Quraisy yang ilmunya memenuhi seluruh dunia, yaitu Al-Imam Syafi'i. Coba orang-orang yang sekarang itu pernah nggak lahirnya disebutkan dalam hadis? Lahirnya bahkan menimbulkan hadas, menimbulkan banyak penyakit akhirnya itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikut Nabi. Apa itu kehidupannya Nabi? Kehidupannya Nabi itu kesimpulannya beliau sibuk dalam 4 amal. Amal yang pertama yaitu ibadah. Nabi itu ibadahnya betul-betul sungguh-sungguh. Maka kalau kita membandingkan ibadah kita dengan ibadah Nabi itu kita malu kita yang hadir. Nabi sholat menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai wajahnya basah, menangis lagi sampai jenggotnya basah, menangis lagi sampai bajunya basah, menangis lagi sampai lantai kamarnya basah. Padahal beliau sudah diampuni seluruh dosa-dosanya. Nah kita itu jaminan diampuni nggak ada, jaminan dosa sudah jelas. Lah kok suruh doa itu malah nggak mau doa. Suruh tahajud 2 rakaat duduk lagi. Kalau ke sawah dari pagi sampai sore kuat berdiri. Kalau ke pasar jalan-jalan dari pagi sampai malam kuat. Tapi kalau tahajud 2 rakaat duduk lagi. Coba ibadah kita itu ibadah apa kalau begitu? Maka kita ini harus menguatkan ibadah kita, menguatkan zikir kita. Masya Allah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini selalu zikir kepada Allah 24 jam. Dan itu dipraktekkan oleh orang-orang setelahnya. Suatu hari ada orang ini pengen nemuin Sayyidina Uwais Al-Qarni, pimpinannya para tabi'in. Datang ke rumahnya, tidak ketemu, akhirnya datang ke masjid, habis sholat subuh itu masih wiritan. Oh masih wiritan, ditungguin wiritan dari habis subuh sampai zuhur. Setelah zuhur sholat, maka itu sholat, selesai sholat wiritan lagi sampai asar. Setelah asar wiritan lagi sampai maghrib. Setelah maghrib wiridan lagi sampai isya. Setelah isya wiridan lagi sampai subuh lagi. Setelah subuh ngantuk sudah langsung doa, ya Allah jauhkanlah saya dari mata yang ngantukan. Padahal baru terpejam 1 detik itu sudah takut kalau matanya ngantukan. Ini sudah ngontang ngantuk itu merasa saya sudah jos mau ke mana lagi ya. Tapi bagaimana penerus-penerusnya para nabi itu wiridannya seperti itu. Lah penerus-penerusnya kita ini habis sholat subhanallah diem, alhamdulillah diem, Allah Akbar diem, tiba-tiba sudah hilang di rumah tiba-tiba. Ini kita ini keliru jadinya, amal kita ini masih keliru. Maka bagaimana kita ini tingkatkan zikir pagi petang dikerjakan, sholat sunnah dikerjakan, sholat fardunya dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan semua, ditingkatkan kekhusyuannya, ditingkatkan keikhlasannya. Nabi Abdullah yang mengatakan badan ini ada batasnya, tapi kalau hati itu nggak ada batasnya. Maka hati ini jangan sampai digunakan untuk perkara yang tidak-tidak. Hati ini digunakan untuk tawajuh kepada Allah 24 jam. Insyaallah saya katakan. Kalau mulut itu bisa subhanallah capek, hati itu bisa subhanallah sampai 1 juta kali pun bisa saja. Maka kita gunakan hari-hari pokoknya jalan Allah, duduk Allah, berdiri Allah, baring Allah. Akhirnya kalau terus Allah, matinya bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Semoga termasuk kita semua. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kehidupan Nabi yang pertama, ibadah.
Kemudian ciri khas kehidupan para nabi, para rasul, para sahabat adalah ta'lim. Mereka semua adalah pecinta ilmu agama. Karena apa? Karena mereka semua paham, saya tidak akan bisa taat kepada Allah kecuali dengan cara yang sudah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan cara itu tidak akan bisa saya ketahui kecuali saya ikut duduk di majelis taklim. Maka sampai seorang nabi, seorang rasul punya kitab lagi. Itu Nabi Daud alaihissalatu wassalam, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau sampai kaki saya ini ngajak saya keluar dari majelis ilmu, ya Allah, potonglah kaki saya ini. Ini Nabi Daud itu sudah punya kitab Zabur, sudah sumbernya ilmu beliau itu. Beliau selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau kaki saya ini ngajak saya keluar dari majelis ilmu, ya Allah, potong kaki saya. Itu Nabi Daud. Nah kalau kita ini bagaimana? Sudah datang berat, sudah datang pergi. Ya Masya Allah. Nah ini saya ini kebelet Pak, ada panggilan alam ini. Ini bukan panggilan alam, panggilan setan. Karena buktinya kalau depan HP itu nggak pernah ada panggilan alam ini. Tapi kalau ceramah langsung banyak panggilan alam, itu bukan panggilan alam, panggilan setan namanya. Ini bukan nyindir yang di sini Pak, nggak ada di sini. Jauh di mana gitu, di belakang mana gitu. Maka hadirin yang dimuliakan, itulah kehidupan para nabi, para rasul. Kehidupannya pewaris mereka, yaitu sibuk dalam majelis taklim. Maka kita usaha hidupkan taklim di rumah kita, taklim di masjid kita, waktu keluar kita juga rajin taklim. Insyaallah hadirin. Kadang-kadang kalau sudah kartun 4 bulan, maka sukanya itu hanya khususi biar dapat kopi sama roti. Kalau suruh taklim nggak mau, duduk di belakang gitu nggak mau. Kalau khususi semangat. Ini penyakitnya kartun seluruh alam, kata Kiai Zehron. Kartun lama seluruh alam itu begitu. Kalau suruh dengerin taklim itu nggak mau. Beda dengan kartun zaman dulu. Kartun zaman dulu itu Masya Allah, walaupun mereka ini bukan ahli ilmu, tapi rajin sekali mencatat kalau mencatat bayannya orang-orang alim. Sehingga kalau ngomong itu nggak keliru. Kartun zaman sekarang sukanya itu dapat dari hati informasinya, nggak tahu dari mana. Pokoknya sebarkan kebaikan, bukan kebaikan itu keburukan yang disebarkan. Setiap hari kok ada hadis baru. Itu di grup-grup itu kadang-kadang ini perlu disampaikan. Setiap hari itu ada hadis baru, hadis lagi. Itu kalau kita nggak ngecek dari mana, maka itu dapat teguran dari Nabi langsung. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang ngarang hadis palsu, silakan cari tempat duduknya di neraka. Nah kalau kita nggak cek dulu yang kita sebar itu, ya masuk neraka juga itu, alhamdulillah. Makanya itu cari hadis itu bukan di internet, cari hadis itu di Bati Lama, cari hadis itu di kitab-kitab hadis. Kalau di internet dijamin keliru, yang nulis saja itu nggak pernah megang hadis, kok malah tua tulis hadis. Ini harusnya Pak, ini penting nih orang-orang semua ini. Pada semangat menyebarkan kebaikan. Nah, ini kalau nggak ditata menyebarkan kebaikannya, malah menyebarkan kesesatan tanpa terasa kita. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aklim, kemudian ciri khas kehidupannya para nabi, para rasul, semuanya adalah ahli-ahli berjuang. Orang itu kalau tidak mau berjuang, maka hidupnya itu ditulis satu baris saja sudah kepanjangan. Lahir, hidup, mati. Sudah itu aja. Gak ada ceritanya apa-apa, gak ada. Lahir, hidup, mati. Tapi kalau orang berjuang, berjuang, keluar di Sulawesi, keluar di Manado, keluar di Makassar, keluar di Tembok, keluar di Amerika, keluar di Eropa, keluar di Afrika, keluar di Jepang, taskil semuanya, memasukkan orang Islam, mengeluarkan jam 4 bulan. Banyak ceritanya. Tapi kalau kata berjuang, hidup, lahir, modal. Udah 3 kata aja dia cukup. Itu mau disebut panjang-panjang bingung mau cerita apa lagi. Ini ceritanya apa ya dulu bapak saya? Nggak tahu ya, di situ-situ aja ya. Tiap hari ke sawah, Pak, mati dia di Bandung itu. Masya Allah. Maka kalau kita ini nggak pernah berjuang, itu nggak ada cerita dalam kehidupan. Tapi kalau kita ini pernah berjuang, akhirnya orang Sulawesi bisa tahu pulau lain, bisa tahu bahasa lain.
Coba kalau kita ini nggak pernah berjuang, ya di sini aja. Depan rumah, belakang rumah, depan rumah, belakang rumah, depan rumah, belakang rumah. Masuk kubur dan saya. Ini dari segi dunianya itu begitu. Belum dari segi akhiratnya, orang itu kalau berjuang maka pahalanya nggak akan putus-putus sampai hari kiamat. Dosanya sudah berhenti, pahalanya masih mengalir terus. Coba saya lihat. Tapi bukan hanya sekedar berjuang saja. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum." Allah mengibaratkan perjuangan itu seperti perdagangan. Orang berdagang bagaimana? Mikir terus bagaimana dagangannya laris. Bagaimana sekarang pangsa pasar yang laku apa? Sekarang yang diminati masyarakat apa? Harga yang bersaing berapa? Kemudian nanti kalaupun dia keluar kota, lihat barang-barang di sana yang nggak ada di daerah saya apa? Sampai jalan melihat sampah-sampah, wah duit ini bisa dijual lagi. Mus pokoknya pikirnya duit terus. Sampai haji pun memang kata, ya Allah lariskan dagangan saya. Datang ke orang-orang pun doakan saya biar dagangan saya laris. Di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, pokoknya dagangan saya laris. Nah begitu juga dai itu harus begitu. Di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, bagaimana dakwah ini jalan terus, berkembang terus, ila yaumil qiyamah. Bagaimana tambah hari, orang baru bertambah, mahala yang hidup 5 amal bertambah, keluar jamaahnya bertambah, yang 4 bulannya bertambah, negeri Jawanya bertambah. Terus ada pikir. Sebagaimana para sahabat itu orang-orang yang bukan hanya ahli berjuang saja, tapi bagaimana pikir berjuang yang paling tinggi. Mereka pada tahun 6 Hijrah jumlahnya baru 1000-an orang, tapi tahun ke-8 Hijrah hanya 2 tahun jumlahnya sudah 10.000 orang. Kemudian tahun ke-10 Hijrah itu ada jumlahnya sudah 124.000 orang. Nah sekarang dakwah ini masuk ke tempat kita tahun berapa Pak? Masih 30 mungkin. Sudah 30 tahun orangnya sudah nambah berapa? Nambah yang mati mungkin ya. Nambah yang muntabir, mundur teratur kalau berita ya. Nambah yang nyebrang yang nggak sampai tempat mungkin ya. Yang nambah dari kita ini mana? Orang-orang lama semua sekarang ini. Orang baru, wajah-wajah baru belum ada. Maka kita harus berusaha di mahalah kita, di halaqah kita, di zon kita, di sahabat kita. Kita cari orang baru sebanyak-banyaknya. Dengan cara selembut-lembutnya, tidak ada pertengkaran. Tidak ada pertengkaran. Kalau kita ini bertengkar, maka walaupun banyak nanti jadi sedikit, apalagi sedikit tua nggak habis nanti itu. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru. Allah berfirman, jangan kalian itu tengkar, nanti hilang kekuatan kalian. Orang itu kalau 1 juta orang, tapi kalau tengkar itu udah gak ada kekuatannya. Jadi baru 100 tengkar lagi, sudah habis dimakan lalat sudah itu. Makanya kita ini satu hati, saling menghormati, saling menghargai, saling memaafkan. Maka dikatakan ini tertib dakwah yang resmi langsung dari Allah, gak boleh diotak-atik sama siapapun di seluruh dunia. Tertib dakwah itu bagaimana? Nah, disebutkan dalam Al-Quran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Ini tertib dakwah yang harus kita ingat-ingat semua ini. Ini bukan bikinannya orang India, bukan bikinannya orang Pakistan, bukan bikinannya orang Bangladesh, bukan bikinannya orang Tenggoro, langsung dari pencipta alam semesta. Maka ini nggak boleh dilanggar oleh siapapun, namanya, bagaimanapun lamanya,
berapa banyak pun korbannya, nggak boleh berubah aturan ini. Apa aturannya? Karena kita ini semua penanggung jawab dakwah, semua yang hadir di sini. Yang angkat siapa? Langsung baginda Nabi. Balighu anni walau ayah. Ini penanggung jawab dakwah semua. Bukan jadi jumindar, bukan jadi apa-apa. Nggak tahu pakai pangkat. Yang angkat Nabi, kurang puasa apa kita diangkat Nabi? Ayo, siapa yang nggak mau diangkat sama Nabi di sini? Angkat tangan. Terus angkat kaki di situ berarti. Jadi kita semua diangkat oleh Nabi jadi penanggung jawab dakwah dan punya tertib-tertib. Yang pertama, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Tertib yang pertama dalam dakwah itu harus lembut. Jadi tertib yang pertama, nggak peduli saya orang Batak, saya orang Bugis, saya orang Makassar, saya orang Minang, saya orang mana saja. Pokoknya kalau kamu umat Nabi, kamu harus lembut. Kalau tidak lembut, maka semua orang akan lari dari kita. Maka kalau kok teman kita itu habis, bukan mereka itu nggak dapat hidayah, kita itu yang kurang hidayah. Maka ini tertib yang pertama, harus lembut. Dikatakan oleh baginda Nabi ketika beliau bagi hidayah kepada para sahabat, innakum taqdamuna ala ihwanikum fakunu ka'annakum syamatan linnas. Kalian wahai sahabatku akan datang menuju teman-teman kalian di daerah-daerah lain, maka jadilah seperti bunga yang mewangikan semua orang di sekitar kamu. Bunga itu apa? Indah, wangi, lembut. Maka pekerja dakwah juga begitu, indah, wangi, lembut. Coba saudara, jangan pekerja dakwah karena ngejos gak pernah mandi, jangan. Terus bajunya harus lipat-lipat ke atas, jangan. Bukan, itu bukan bagian dari perkara yang disarankan. Hadirin yang dimuliakan, ini yang pertama harus lembut. Siapapun kita harus lembut. Kemudian fa'fu anhum, pekerja dakwah itu harus saling memaafkan. Disebutkan dalam kitabnya Imam Suyuti, nanti di akhir akan ada pengumuman, siapa yang dulu sering memaafkan teman-temannya silakan berdiri. Maka berdiri, sedikit sekali yang berdiri, karena orang itu sukanya gendam, gak suka maafkan. Pada berdiri, sedikit yang berdiri. Setelah berdiri diumumkan, silahkan masuk surga tanpa hisab. Surga masuk. Nah, maka kita ini memaafkan. Kalau ada temannya yang kurang-kurang tertib, dimaafkan. Ya tertib itu ya juga penting. Tapi kalau ada orang baru, ada orang yang sudah lama nggak keluarnya agak nggak tertib sedikit, kamu nggak sesuai tertib, kau sampai lagi, ya nggak keluar betulan itu gimana? Maskilnya aja sudah setengah mati sampai disuruh pulang, ya nggak beda lagi sama lamanya. Maka nggak boleh ada begitu. Siapa saudara? Ini penanggung jawab itu pun. Kedua, saling memaafkan. Kemudian ketiga, wastaghfirlahum, selalu memohonkan ampun untuk teman-teman kita. Disebutkan dalam satu hadis, siapa yang mendoakan temannya, maka Allah akan jadikan ada hubungan antara dia dengan hati yang didoakan itu. Maka kalau kita ini sering mendoakan teman-teman dakwah kita, maka nanti kita akan ada hubungan baik dengan hati dari mereka. Jangan jauh. Masalah pertama lembut, kedua maafkan, ketiga apa? Mendoakan, yang keempat selalu musyawarah. Dan musyawarah itu apa sikapnya? Ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tal amrayn illa tara aisahu malam yakun isma. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, Nabi tidak diberi dua pilihan kecuali pilih yang paling mudah. Pokoknya kata saya itu yang paling mudah. Nah nanti kalau mudah-mudah nggak jalan pak dakwahnya, yang jalankan dakwah bukan kita, yang jalankan dakwah Allah. Allah mengatakan pilih yang mudah, ya pilih yang mudah. Oh mau ngatur Allah itu bagaimana? Sama-sama ya kan? Ini yang pertama, bagaimana? Lembut. Yang kedua, istighfar. Yang ketiga, doa. Yang keempat, harus musyawarah. Musyawarah asasnya kemudahan. Sama-sama ya kan? Maka yang niat mempraktekkan ini keluar dari Allah, silakan berdiri ke belakang. 4 bulan dulu Pak, bismillah. Insyaallah. Ya, akan berangkat 4 bulan yang berada sekarang berdiri.